Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dari kelas 3D Akuntansi Manajerial. Dan saya akan mereview video tentang Enron, perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Di sini, Enron Corporation didirikan pada tahun 1985. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat, yang sebelumnya bernama Northern Inch. Enron merupakan hasil merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internorth, sebuah perusahaan pipa di Nebraska. Pada saat itu, Enron dipimpin oleh Kenneth Lay sebagai CEO. Kenneth Lay seorang pria kelahiran Missouri, Amerika Serikat. Tanpa banyak yang menyadari bagaimana awalnya perusahaan yang berbasis di Houston, Texas itu telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Di sini adalah kesuksesan Enron. Hanya dalam waktu 15 tahun, Enron telah sukses menjadi perusahaan terbesar ke-7 di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut tercatat mempekerjakan 21.000 karyawan di lebih dari 40 negara. Lay bersama dua rekannya berhasil membesarkan Enron hingga bernilai 68 miliar US dollar atau 768,5 triliun rupiah. Harga sahamnya naik hingga 90 US dollar per lembarnya karena para investor terus membenamkan modalnya. Setelah ini ada kecurangan Enron. Enron juga menyalahgunakan perlakuan akuntansi dengan menggelembungkan nilai Mariner Energy dari 185 juta US dollar menjadi 366 juta US dollar. Dari perlakuan akuntansi itu terciptalah pendapatan fiktif sebesar 181 juta US dollar. Menjual arus kas di masa yang akan datang atau future income stand. Dengan nilai sekarang, untuk menghasilkan sejumlah pendapatan fiktif lainnya, menciptakan penjualan akuntansi tanpa disertai laba atau keuntungan yang nyata. Meminjam dalam jumlah besar untuk dana operasional sebagai pinjaman ini, sekitar 8 miliar US dollar sengaja disalah klasifikasikan sebagai perdagangan energi berjangka. Dana pinjaman lainnya diberi judul arus kas dari kegiatan perdagangan. Dan terakhir, menyalahgunakan Specialist Purpose Entities atau SPE, diantaranya untuk menyembunyikan kerugian besar di anak perusahaan yang dimiliki dengan menciptakan agreement tertentu untuk menutup kerugian anak perusahaan. Dan pada tahun 2001, pada 20 Februari, majalah International Future mengungkapkan Enron sebagai perusahaan yang menanggung banyak hutang. Saat itu, saham Enron anjlok hingga 75,9 US dollar karena para investor mulai menarik uangnya. Pada akhir 2001, hanya dalam waktu kurang dari setahun, saham Enron anjlok parah hingga ke level 26 sen US dollar. Akibatnya, Lay tercatat kehilangan dana hingga 76 miliar US dollar dari para investor saat semua penipuan itu terkuak. Dan di sini ada kabar kebangkrutan Enron. Pada 2 Desember 2001, Enron melaporkan perusahaan yang telah jatuh bangkrut. CEO Anderson Joseph Baradino mengatakan perusahaannya menemukan kemungkinan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Enron. Pada 9 Januari 2002, Departemen Hukum Amerika Serikat lantas meluncurkan tim investigasi untuk membuktikan tuduhan kriminal tersebut. Para investor, pegawai pemegang dana pensiun, hingga politisi menuntut penjelasan atas jatuhnya Enron yang telah jaya selama belasan tahun. Kemungkinan adanya penipuan dan pencucian uang akhirnya terbukti benar. Kasus tersebut lantas menyeret salah seorang pegawai bernama Michael Cooper. Dia lantas membongkar seluruh penipuan yang terjadi di Enron. 3 dalang penipuan investasi tersebut akhirnya terkuak, yaitu mantan manajer keuangan Andre Pastow, mantan pemimpin dan CEO Kenneth Lay, ketua audit keuangan Enron David Tukan. Dan di sini adalah kesimpulannya dari perusahaan Enron tersebut. Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan sebagai pihak, baik
pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi-manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasamanya dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang harusnya sebagai seorang akuntan lakukan. Terima kasih, video ini sudah saya buat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lainnya. Terima kasih.